Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini untuk mata pelajaran OTK Humas, kita akan mempelajari tentang bab 7, yaitu tentang penyusunan pesan bidang kehumasan. Sebelum Ibu menjelaskan materinya apa saja, Ibu ingin menjelaskan urgensi mengapa kita penting untuk mempelajari bab 7 ini. Nah, alasannya adalah karena kegiatan humas dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada publik bukanlah suatu hal yang dadakan. Oleh karena itu, perlu direncanakan atau dipersiapkan secara matang agar pesan atau informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun pesan bidang kehumasan yang baik. Oleh karena itu, kita akan bahas satu persatu materinya. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang proses penulisan pesan di bidang kehumasan. Nah, dalam menulis pesan yang akan kita sampaikan kepada halayak, kita perlu melampaui proses-proses tertentu agar pesan yang kita sampaikan dapat terjamin efektivitas penyampaiannya. Adapun proses-prosesnya yaitu 1. Perencanaan pesan bisnis, 2. Penulisan pesan bisnis, dan yang ketiga penuntasan pesan bisnis. Masing-masing proses ini memiliki langkah-langkah yang perlu kita tempuh kembali. Oleh karena itu, kita bahas satu persatu. Proses yang pertama yaitu perencanaan pesan bisnis. Dalam proses ini ada 4 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, analisis situasi. Jadi kita rumuskan tujuan penyampaian pesannya untuk apa, kemudian siapa yang akan membaca atau mendengar pesan kita. Selanjutnya, pengumpulan informasi. Ketika kita sudah tahu apa tujuannya, kemudian siapa pendengarnya, langkah selanjutnya kita kumpulkan kebutuhan-kebutuhan mereka apa saja dan kumpulkan informasi terkait kebutuhan tersebut. Misal, seorang pemegang saham menginginkan laporan keuangan perusahaan kita. Untuk itu, kita perlu mengumpulkan informasi terkait data-data keuangan perusahaan. Selanjutnya, memilih medium yang tepat. Ketika informasi telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah kita tentukan media penyampaiannya mau menggunakan apa. Misal, apakah pesan tersebut cukup disampaikan secara lisan atau bahkan harus tertulis atau dengan menggunakan media elektronik lain. Selanjutnya, mengorganisasikan informasi. Langkah terakhir yaitu kita perlu merumuskan gagasan utama, membatasi cakupannya, serta memilih pendekatannya, mau secara langsung atau tidak langsung, atau dibuat outline-nya, jabaran pokok konten yang akan kita sampaikan. Adapun proses yang kedua yaitu penulisan pesan bisnis. Nah, dalam tahap ini kita siap untuk menyusun pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Tentunya dengan memilih kata-kata yang santun, menekankan aspek positif, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kata-kata yang kuat akan membantu menciptakan kalimat-kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca pesan tersebut. Proses yang ketiga yaitu penuntasan pesan bisnis. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, merevisi pesan. Ketika kita berhasil menulis rancangan pesan, kita perlu mengevaluasi konten, kemudian meninjau kemudahan keterbacaannya, serta mengedit dan menulis ulang sampai pesan tersebut benar-benar ringkas dan jelas. Tidak lupa juga kita evaluasi dari segi tata bahasanya, yaitu harus benar, tanda bacanya harus tepat, dan formatnya harus efektif. Selanjutnya, memproduksi pesan. Nah, dalam hal ini kita harus menggunakan unsur-unsur desain yang efektif dan tata letak yang tepat agar tampilan pesannya menarik, bersih, serta profesional. Selanjutnya, memeriksa pesan sebelum didistribusikan. Ketika kita telah memproduksi pesan tersebut, kita perlu melihat
apakah ada kesalahan dalam hal desain, pengejaannya, ataupun problem-problem lainnya. Selanjutnya, distribusikan pesan. Nah, ketika kita telah memilih media yang akan kita gunakan, kita harus memastikan semua dokumen atau file yang relevan telah berhasil didistribusikan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang dimengerti, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.